Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok integral tentu dengan anggota kelompok 2 dan saya perwakilan dari kelompok integral tentu Siti Atasya Putri dengan NIM 22811100041 dan anggota kelompok integral tentu atau kelompok 2 yaitu Afla Muzakah, Fatimah Gandasari, dan saya sendiri Siti Atasya Putri. Sebelumnya, kami mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan, karena kami juga tahap belajar dan belum tahu semuanya. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian integral tentu, lalu soal dan pembahasan integral tentu. Kemudian dilanjutkan dengan Fatimah Gandasari yang akan menjelaskan mengenai sifat-sifat integral tentu dan pembahasan mengenai integral tentu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Aflah akan menjelaskan mengenai penerapan integral tentu pada luas bidang datar dan juga penerapan integral tentu pada luas antara dua kurva. Oke, yang pertama, di sini pengertian integral. Integral merupakan antiturunan atau antidiferensial atau operasi inverse terhadap diferensial. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Di sini, kelompok kami, kelompok 2, akan menjelaskan mengenai integral tentu. Apa itu integral tentu? Integral tentu adalah atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan atau batas atas dan batas bawah yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Pengertian integral tentu yang selanjutnya. Integral tentu adalah integral yang udah ditentukan nilai awal dan akhirnya. Ada rentang A sampai B. Nah, A sampai B merupakan batas atas dan batas bawah. Maka bentuk integralnya seperti di bawah ini. Cara membaca integral tentu yaitu integral dari fx terhadap dx dari B sampai A. Terus kalau integral tak tentu, penyelesaiannya harus ditambah C. Sedangkan integral tentu tidak perlu ditambah C. Selanjutnya adalah perbedaan grafik antara integral yang tentu dengan integral yang tak tentu. Seperti sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa integral tentu itu karena gambar grafiknya, karena batasnya sudah diketahui, jadi memiliki gambar grafik yang seperti ini. Sedangkan integral tak tentu yang batasnya belum diketahui, maka gambar grafiknya seperti ini. Integral tentu. Jika Y sama dengan fx kontinu pada interval x lebih besar dari A atau x kurang dari sama dengan B, dan notasi integral tentu di mana A sama dengan batas bawah dan B sama dengan batas atas. Dengan fx adalah antiturunan dari fx dalam x lebih dari sama dengan A, x kurang dari sama dengan B. Definisi integral di atas dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Penyelesaian dari integrasi tersebut adalah integral fx dengan A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas sama dengan f B dikurang f A, atau sama saja f batas atas dikurang f
batas bawah. Selanjutnya, di sini menjelaskan mengenai cara untuk menyelesaikan soal-soal integral tentu. Apabila terdapat soal dengan soal integral dari fx terhadap dx dari min a sampai a, jika fx sama dengan min fx dan fx fungsi ganjil, maka 0. Dan jika fx sama dengan f min x, fx fungsi genap, maka akan didapatkan 2 integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai a. Lalu, apabila terdapat soal a integral dari fx terhadap dx dari a sampai b sama dengan atau sama saja dengan integral dari fx terhadap dx min integral dari fx terhadap dx dari b sampai a. Selanjutnya, kemudian soal dalam integral tentu. Jika fx sama dengan f min x dan integral dari fx terhadap dx dari min 5 sampai 5 sama dengan 8, serta integral dari fx terhadap dx dari 8 sampai 5 sama dengan 4, maka nilai dari integral fx dari fx terhadap dx dari 0 sampai 8 adalah jawaban dari soal tadi. Karena fx sama dengan f min x, maka akan berlaku integral dari fx terhadap dx dari min 5 sampai 5 sama dengan 2 integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai 5 sama dengan 8. Menjadi integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai 5 sama dengan 4. Dan diketahui integral dari fx terhadap dx dari 8 sampai 5 sama dengan 4. Maka, jika dibalik, integral dari fx terhadap dx dengan dari 5 sampai 8 sama dengan min 4. Sehingga dapat diketahui integral dari fx terhadap dx dengan dari 0 sampai 8 sama dengan integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai 5 ditambah dengan integral dari fx terhadap dx dari 5 sampai 8 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0, dan jawabannya adalah C. Lalu untuk selanjutnya soal integral tentu yang kedua, jika fx sama dengan f min x dan integral dari fx terhadap dx dari min 4 sampai 4 sama dengan 10, serta integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai 7 sama dengan 6, maka nilai dari integral dari fx terhadap dx dari 7 sampai 4 adalah jawaban dari soal tadi. Karena fx sama dengan f min x, maka akan berlaku integral dari fx terhadap dx dari min 4 sampai dengan 4 sama dengan 2 integral fx terhadap dx dari 0 sampai 4 sama dengan 10, sehingga dapat ditemukan integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai 4 sama dengan 5. Lalu, diketahui integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai 7 sama dengan 6. 5 ini didapatkan dari 10 dibagi 2. Dan sehingga dapat diketahui integral dari fx terhadap dx
dari 7 sampai 4 sama dengan integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai 4 dikurang integral dari fx terhadap dx dari 0 sampai 7 sama dengan 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Dan jawabannya adalah D. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fatimah dan Aflah. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sifat yang pertama yaitu persamaan fx integral dari batas bawah A sampai batas B sama dengan negatif persamaan fx integral batas B sampai A. Di sini maksudnya si batasnya ini dibalik ya. Ini kan B-nya batas atas menjadi batas bawah. Jadi hasilnya itu bakal negatif. Sebagai contoh di sini ada persamaan 3x kuadrat dengan batas bawah 2 sampai 3 sama dengan rumusnya A plus N plus 1 X kuadrat plus 1. A nya kan 3 plus N nya 2 plus 1 X 2 plus 1 sama dengan 3 per 3 X plus 3 sama dengan X plus 3. Tinggal masukin dari batas atasnya kan 3 dikurang 2 sama dengan 27 per 8 sama dengan 19. Kalau kita balikin menukarkan batasnya yang B-nya jadi ke bawah, berarti di sini 3, di sini 2, 3x dx. Jadi kan ini tadi udah diintegralin ya. Ini kan jadinya integralnya persamaannya ini. Jadi sama dengan 2 min 3 pangkat 3. Ininya 8 min 27 sama dengan min 19. Jadi ini tinggal hasilnya benar kan? Dari yang ini. Ya gitulah. Untuk sifat yang kedua yaitu pada persamaan fx, batas bawah dan batas atasnya itu sama dan akan dihasilkan sama dengan 0. Sebagai contohnya di sini ada persamaan 3x kuadrat lagi, batas bawahnya 2 dan batas atasnya 2. Tinggal mencari integralnya, hasilnya x pangkat 3. Tinggal dimasukin kan, ini batas atasnya 2 pangkat 3 min batas bawahnya juga 2. Pasti kan sama kan, habis, jadi sama dengan 0. Dan pada pembuktian atau contoh yang kedua, ini ada persamaan 2x dx dengan batas bawah 3 dan batas atasnya 3. Kita integralin dulu 2x nya, 2x plus 1 x 1 ditambah 1 sama dengan 2 per 2 x pangkat 2. Jadi sama dengan x pangkat 2. Dimasukin aja 3 pangkat 2 min 3 pangkat 2 sama dengan 0. Benar ya pembuktiannya. Pada sifat yang ketiga yaitu konstanta persamaan fx dari batas bawah A sampai batas atas B
sama dengan konstantannya dikeluarin, jadi persamaan fx, bukan dikeluarin sih, jadi kayak ini nanti terakhiran buat dikali gitu dari penyelesaian si persamaan integral ini. Contohnya di sini ada 3 dikali dalam kurung x pangkat 2 min 1 dengan batas bawah 1 sampai batas atasnya 5. Jadi kan ini bisa kayak gini. Dari sifat yang ketiga itu, jadi 3-nya kan dikeluarin. Jadi ininya x pangkat 2 min 1. Tapi kita selesain yang ini dulu. Yang ini dulu nih. Jadi sini bisa 1 diselesain dulu, diintegralin 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 min 1 0 tambah 1. Kenapa 0? Soalnya di sini nggak ada x nya, jadi ini pangkat 0, x pangkat 0 kan 1, jadi 1. Iya maksudnya jadi 1 tuh gara-gara ininya 1 tuh, jadi ininya x pangkat 0 tambah 1 sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 1/1 x pangkat 1. Jadi sama dengan 1/3 3 min x. Ini ya. Langsung dimasukin aja. Tadi kan udah tinggal 3 dalam kurung 1/3 x pangkat 3 min x. Dimasukin aja x-nya, dari batas bawahnya kan 1. Jadi 1/3 1/3 min 1 sama dengan 3. Ini kan 1 dikali 1 pasti 1. Ya, 1/3 min 1. Ini tinggal dibuka aja. Enggak. Gimana? Ini tinggal dikali, jadi kan ini ada 1 min 3 sama dengan min 3. Untuk yang nggak dikeluarinnya kita coba, jadi tinggal ininya dikali ini sama ini ya, jadinya kan batas bawahnya 1, batas atasnya 5, jadi kan 3 x pangkat 2 min 3. Ini kita kerjakan dulu, jadi 3 tambah 1 x 2 tambah 1 min 3/0 tambah 1 0 tambah 1, ininya x min tambah 1, jadikan 3 pangkat 3 x 2 tambah 1 2 tambah 1 kan 3 ya, jadi tulis 3 aja langsung. 3 min 3 plus 1 3, jadi langsung tulis 3x kayak gitu, menjadi x pangkat 3 min 3x. Dimasukin aja 1 pangkat 1 kan 1 min 1, jadi min 3. Nah ini yang untuk batas atasnya belum, jadi batas itu min 3 5 pangkat 3 min 5 sama dengan 3 1/3 5 pangkat 3
5 pangkat 3 itu 125 ya. 125 min 5. Jadi sama dengan 3, 125 dibagi 3 min 5 min 5. Ini tinggal dikaliin aja. 3 dikali 125 itu 375 ya. 375 dibagi 3 min 15 sama dengan ini berarti tinggal dicoret aja. Maaf, lagi 125 min 15 sama dengan 110. 110. Coba ini yang tadi yang enggak dikeluarin dimasukin 5. Ini masukin yang batas atasnya kan ini X pangkat 3 jadi 5 pangkat 3 min 3X min 3 kali 5. Ini kan jadinya 125 ya. 125 min 15 sama akhirnya 110. Jadi kalian mau yang make dikeluarin juga boleh, langsung dikalikan juga boleh, hasilnya tetap sama. Tapi kayaknya worth it yang langsung dikaliin aja deh. Ini mau untuk apa sih kalau ada soal gitu ya. Misalkan cuma beda ininya aja, si konstantanya ini dikeluarin. Tapi ada soal yang begini. Jadi kalian tinggal cari yang langsung dikalikan aja. Tuh, jawabannya sama. Pada sifat yang keempat itu ada persamaan fx ditambah atau dikurangi dengan gx dx pada batas bawahnya A sampai batas atas B. Ini bisa sama dengan bisa dipisah ya. Maksudnya dipisah kayak gimana? Nah, ini tuh penyelesaiannya masing-masing. Jadi fx ya fx, gx ya dx. Tapi hasilnya itu sesuai dengan soal di perintahnya ditambah atau dikurangin. Nah, ini dengan contoh di sini ada persamaan 3x kuadrat plus 2x dengan batas bawahnya 1 dan dengan batas atasnya 2. Ini kita cara yang digabungnya dulu ya. Jadi penyelesaian yang ini dulu. Udah ya, tahu kan tadi yang pertama itu jadi hasilnya x pangkat 3 plus x pangkat 2. Kita masukkan yang B-nya dulu, batas atasnya dulu, jadi 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 dikurangi yang batas bawahnya, jadi 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 2 sama dengan 8 ditambah 4 min 2 sama dengan 12 dikurangi 2 itu 10. Karena 10. Kita coba pakai yang dipisah ini ya, soalnya sifatnya begini. Ini kita pisahkan 3x pangkat 2 sama 2x nya. Untuk 3x pangkat 2 sama ya yang ini, jadi hasilnya 3x pangkat 3. Untuk batas atasnya 2 dikurangi 1 pangkat 3 jadi 8 min 1 sama dengan 7. Ini untuk yang 2x nya 2x tadi udah ketemu yaitu x pangkat 2, jadi x pangkat 2 dari batas atasnya 2 dikurangi batas bawahnya 1, jadi sama dengan 4. Salah 3. Iya 3. 7 kan ditambah kan, itu dalam soalnya 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi sama kan, ini sama dengan, terserah mau pakai yang digabung atau dipisah, lebih bagusnya sama aja sih. Sifat yang kelima yaitu sifat terakhir
Integral fx dengan batas bawah A sampai batas atas C ini sama dengan integral fx dengan batas bawah A sampai batas atas B ditambah integral fx dengan batas bawah B sampai batas atas C. Ini maksudnya dalam ada persamaan yang persamaannya sama dan batas atas atau batas bawahnya sama. Ini nilai B-nya nih, yang ini nih sama. Jadi kalau mau disingkat tinggal batas bawahnya A dan batas atasnya C seperti ini. Dengan catatan fx-nya itu sama. Contoh di sini ada integral 3x pangkat 2 dengan batas bawah 2 dan batas atas 5 ditambah 3x kuadrat dengan batas bawah 5 dan batas atas 3. Nah, dengan sifat yang kayak gini, jadi 3x kuadrat A-nya itu 2, jadi 2, batas bawahnya 2 dan batas atasnya C, 3. Ini yang hasil ini udah tadi yang di sifat yang pertama ya. Hasilnya sama 19. Nih, hasilnya 19. Kita coba pembuktian yang untuk yang ininya kan kata ini sama dengan. Nah, kita selesaikan. 3x kuadrat kan integral 3x kuadrat itu x pangkat 3. Kan integral dari 3x pangkat 2 itu x pangkat 3. Tinggal dimasukkan batas atasnya 5, jadi 5 pangkat 3 dikurangi batas bawahnya 2 pangkat 3, jadi 125 dikurangi 8 sampai dengan 117. Nah, yang ini yang satunya sama x pangkat 3, tapi batas bawah sama batas atasnya beda. Batas atasnya 3 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3. 5 ini batas bawahnya. Jadi 27 dikurangi 125 sama dengan negatif 98. Ini tinggal ditambah aja. Plus ketemu minus. Jadinya minus. Jadi 117 dikurangi 98 hasilnya 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang metode substitusi. Metode substitusi merupakan metode penyelesaian integral dengan mengubah bentuk fungsi menjadi lebih sederhana dalam bentuk variabel tertentu yang saling berhubungan dan ditandai dengan adanya pemisahan. Metode substitusi digunakan karena tidak semua fungsi dapat diintegralkan dengan rumus dasar atau metode anti turunan sesuai dengan definisinya. Berikut ada contoh soal dari definisi integral tentu. Di sini soalnya 0 sampai 2 3x dikurangi 1 pangkat 2 dx. U sama dengan 3x dikurangi 1 U. Ini tuh U tuh 3x dikurangi 1. Terus bawah untuk integral kan ada yang namanya du per dx. Nah, du per dx sama dengan 3. Di sini ya 3, ngambil dari sini 3. Terus 3 untuk bisa dikali silang maka ditambahin 3 per 1. Nah, jadi dx dikali 3 dx. Terus du dikali 1 kan jadi du ya. Lanjut ke dx. Dx sama dengan du per 3. Kenapa di sininya jadi bagi? Karena pindah tempat. Yang tadinya perkalian jadi pembagian. Terus lanjut ke dx sama dengan 1 per 3 du. Jadi hasilnya dx sama dengan 1 per 3 du. Lanjut ke sini 0 sampai 2 3x dikurangi 1 pangkat 2 dx. 0 sampai 2 U pangkat 2 kali. Di sini kan dx-nya tuh 1 per 3 ya. Jadi 1 per 3 du. Lanjut dimajuin jadi 1 per 3 0 sampai 2 U pangkat 2 du. Lalu 1 per 3 dari sini. Terus
1/2 tambah 1. Kenapa 2 ditambah 1? Karena untuk integral semua pangkat, kalau nggak semua yang U ini ditambah 1. Kan di sini U cuman 1 ya, jadi tulis 1. 1 per. Di sininya kan 2 noh. 2 per tambah 1 dikali U tambah 1 lagi. U 2 tambah 1 lagi. Karena integral tuh ditambah pangkatnya ya. 2 0 sampai 2. Terus 1/3 dikali 1/3. 1/3-nya 2 ditambah 1. Terus U 2 tambah 1 gitu. Jadi 0 sampai 2. 1/9 dari 3 kali 3 9 dikali U 2 tambah 1. Ya guys. 0 sampai 2. Lanjut ke 1/9, buka kurung, di 3x dikurangi 1 pangkat 3. Jadi kan ini kan U tuh kan 3x dikurangi 1 ya guys. Terus pangkat 3. 3-nya karena 2 ditambah 1. 0 sampai 2. Oke, 1/9. 3x dikurangi 1 ini 2 dari sini. Nah, jadi yang tadinya x jadi 2. Jadi 3 dikali 2 dikurangi 1 pangkat 3. Dikurangi 1/9 dikali 3 0 dikurangi 1. Ini 0-nya dari sini. Oke? Jelas? Kira-kira paham ya? Terus lanjut ke pangkat 3. 1/9 dikali 5 pangkat 3. Kenapa 5 di sini? Di sini kan 3 kali 2 kan 6. 6 dikurangi 1 5. Di sini pangkatnya 3. Jadi 5 pangkat 3 dikurangi negatif 1 pangkat 3. Kenapa negatif 1? Karena 3 kali 0 kan 0. 0 dikurangi 1 negatif 1 pangkat 3 gitu. Jadi lanjut ke 1/9. 5 pangkat 3 kan 125. Dikurangi 1/9 dikali negatif 1 gitu. Lanjut ke 125/9. Jadi kenapa bisa jadi 125/9? Jadi 1 dikali 125 gitu. Jadi 125/9 dikurangi negatif 1/9. Kira-kira tahu kan negatif satunya dari sini. 1 dikali negatif 1 kan negatif 1. Nah, oke, lanjut ke sama dengan 126/9. Kenapa 126? Karena di 125 dikurangi min 1. Jadi ibaratnya ditambah gitu kan, min ketemu min jadi tambah. Jadi 126/9 sama dengan 14 gitu guys. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang luas daerah di bawah kurva. Oke, langsung saja di sini saya membuat sumbu. Oke, sumbu Y dan sini sumbu X, dan sini titik pusat 0,0. Jadi ini adalah koordinat kartesius ya guys. Langsung saja katakanlah ini kurva yaitu Y sama dengan fx, dan di sini ada garis XA dan di sini garis XB. Nah, di sini untuk kurva diarsir ya guys. Oke. Jadi di bawah batasan Y sama dengan F X itu kurva yang YA
XA maksudnya sama XB gitu. Jadi luas bidang L yang terletak antara kurva Y sama dengan F X lebih besar 0 sumbu X garis XA garis XA dan XB dirumuskan sebagai L sama dengan integral A sampai B dengan Fx dx. Penerapan konsep integral dalam kehidupan sehari-hari. Contoh integral dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ketahui dari kecepatan sebuah motor pada waktu tertentu dan posisi perpindahan benda itu pada setiap waktu. Untuk menentukan hubungan ini kita memerlukan proses integral atau antidiferensial. Contoh lain, setiap gedung Petronas di Kuala Lumpur atau gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Semakin tinggi bangunan, semakin kuat angin yang menghantamnya. Karenanya, bagian atas bangunan harus dirancang berbeda dengan bagian bawah. Untuk menentukan rancangan yang tepat, digunakanlah integral.